Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali menjumpai Anda di Lintas Badua Sepekan minggu ini, dan tentunya edisi Minggu 25 Februari 2024. Bersama saya Wirat Nahar akan kami sajikan serangkaian informasi menarik selama sepekan untuk Anda, dan inilah informasi selengkapnya. Ya Wirsa, mengawali jumpa kita kali ini, Bawaslu Banjarmasin menerima laporan dugaan pelanggaran pada pemilu 2024 dari beberapa parpol yang saat tengah dilakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak sentra Gakumdu. Ketua Bawaslu Banjarmasin M. Fahrizanur belum lama tadi menyebutkan pihaknya menerima laporan dugaan kecurangan pada pelaksanaan pemilu 2024 dari beberapa calon. Untuk itu pihak Bawaslu akan langsung mencoba melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak sentra Gakumdu untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Proses penyelidikan akan dilakukan Bawaslu selama 14 hari ke depan agar bisa menentukan hasil apakah laporan kecurangan tersebut benar atau tidak. Saat ini dua partai yang kemarin ada Partai Gerindra ya, baru aja Partai Gerindra, terus ada salah satu caleg yang tidak mau disebutkan namanya, terus ada satu partai lagi yang juga tidak mau disebutkan ya. Jadi tapi nanti pasti akan kami rilis ya, karena itu sifatnya adalah laporan ya. Tapi memang ketika laporan awal kami tidak bisa menyebutkan kecuali yang bersangkutan itu mau. Memang ada laporan itu harus segera, karena harus memperhatikan waktunya ya, karena 3 hari pasca setelah penghitungan kan ada waktu 3 hari, sehingga itu harus daluarsa ketika menyampaikan dengan kami. Nah itu juga kami di sekretariat full 24 jam ya, mau datang jam berapa saja selama 3 hari ke depan ini akan full 24 jam. Ini juga untuk mengakomodir rekan-rekan caleg ya, atau rekan-rekan peserta politik untuk menyampaikan laporan ya terkait tentang penghitungan, terkait tentang kecurangan, ataupun terkait tentang kode etik para penyelenggara pemilu. Tim Liputan Banjar TV. Ya Wirsa, sementara itu banyak catatan dan bahan evaluasi yang didapatkan Bawaslu Banjarmasin dalam proses pemilu tahun 2024, yang mana ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang. Pesta Demokrasi, Pilpres, dan Pileg tahun 2024 ini sudah berlangsung 14 Februari lalu. Saat ini proses penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bawaslu Banjarmasin sebagai badan pengawas terus melakukan pengawasan agar prosesnya berjalan sesuai aturan. Terkait pengawasan pemilu 2024 sampai saat ini, banyak catatan yang didapat pihak Bawaslu Banjarmasin. Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pilkada mendatang. Di antaranya seperti tahapan pendistribusian logistik yang banyak mengalami keterlambatan, kesalahan pengiriman logistik hingga banyak petugas KPPS maupun TPS kelelahan akibat keterlambatan proses hitung, di samping kurangnya pengetahuan dari SDM-nya. Ini seperti disampaikan Komisioner Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar saat ditemui di kantornya belum lama tadi. Terjadi keterlambatan, bahkan ada di TPS itu yang sampai pukul 8 pagi ya, kotak baru sampai di TPS ya kan. Nah sehingga itu juga membuat rekan-rekan pengawas TPS, kemudian KPPS, mereka harus menunggu dan bergadang. Ya, keadaan yang seperti itu, kelelahan bagi rekan-rekan KPPS, pengawas TPS, saksi mungkin juga, yang membuat mereka itu akhirnya dalam kerjanya juga tidak maksimal. Nah, lalu kemudian juga pemahaman KPPS ya terkait dengan mekanisme, prosedur, tata cara pungut hitung juga ini sangat beragam, dan bisa kita katakan mungkin karena BIMTEK-nya hanya 1 kali, ya banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan. Ya, sehingga proses penghitungan ini sangat memakan waktu ya, bahkan ada yang sampai di selatan itu ada yang sampai hampir pukul 10 pagi baru selesai ya. Nah ini juga menjadi catatan kita. Kedepan pihaknya berharap penyelenggara pemilu bisa memberikan penguatan kepada penyelenggaraan di tingkat bawah seperti KPPS agar benar-benar memahami aturan, prosedur dalam proses mekanisme tata cara pungut hitung. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, informasi berikutnya, anggota DPRD Provinsi Kalsel Muhammad Yani Hamid turut memantau rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kecamatan Pulau Utara.
Rapat pleno tersebut terbilang menarik lantaran dilakukan di tempat terbuka sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung prosesnya. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilu 2024 di tingkat Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru hingga saat ini berjalan aman dan kondusif. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kalsel M. Yani Helmi saat memantau langsung di lapangan Rabu 21 Februari tadi. Paman Yani menyebut rapat pleno di Kecamatan Pulau Laut Utara itu terbilang menarik lantaran dilakukan di tempat terbuka sehingga masyarakat bisa melihat langsung proses penghitungan suaranya. Sementara ditanya tentang pelaksanaan pencoblosan pemilu 2024, Paman Yani menilai berjalan dengan baik walaupun ada kekurangan yang akan dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Di kesempatan itu, Paman Yani juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu dan aparat keamanan yang melaksanakan tugasnya hingga berjalan lancar. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap tenang sembari menunggu hasil resmi dari KPU. Kami bersyukur hari ini penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya dengan baik. Apakah itu penyelenggara pemilu ini seperti KPU ataupun Bawaslu, semua menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara juga sisi keamanan juga saya lihat cukup bagus, dan ada hal yang memang menarik dari seluruh TPS yang barangkali perhitungan suara di kecamatan Pulau Laut ini yang saya rasa cukup bagus karena memang di tempat yang terbuka. 2 panel dibuka, dua-duanya juga terbuka, tidak dalam ruangan. Nah, ini masyarakat boleh melihat sejelas-jelasnya, sementara mungkin di tempat lain kita tidak temukan itu. Salah satu warga, Nasarudin, menilai pelaksanaan penghitungan perolehan suara hingga saat ini berjalan lancar dan aman. Termasuk pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari lalu, penyelenggara pemilu dan aparat keamanan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal senada juga disampaikan warga Pulau Laut Utara, Nur Wahidah, yang menilai penyelenggaraan pemilu hingga saat ini berjalan secara jujur dan adil. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haga mengapresiasi pelaksanaan pemilu pada 14 Februari lalu yang berjalan aman, tentram, dan kondusif. Pemilu 2024 yang telah berlangsung pada 14 Februari lalu yang berjalan aman dan kondusif mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak termasuk Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto dan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka. Polisi Winarto menilai usai pencoblosan 14 Februari lalu hingga saat ini situasinya masih berlangsung aman dan kondusif. Pada pencoblosan saya ucapkan terima kasih seluruh lapisan masyarakat, seluruh instansi dan seluruh petugas-petugas yang telah terlibat dalam pelaksanaan pemilu di wilayah Kalimantan Selatan sampai saat ini masih dalam keadaan aman dan kondusif, dan tidak ada kejadian-kejadian yang memerlukan pasukan yang kita miliki. BKO Polda sudah ditarik ya Jenderal dari Polres-Polres? Alhamdulillah kemarin sudah kita tarik semua BKO dari Polres-Polres, sudah kita tarik karena memang situasi dan kondisi di Polres-Polres cukup aman. Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka. Menurutnya pesta demokrasi 14 Februari lalu berjalan aman, tentram, dan sejuk. Harapannya mengingat saat ini masih proses rekapitulasi, situasi aman ini bisa terus terjaga hingga penetapan hasil Pilpres dan anggota legislatif terpilih. Tak hanya itu, Supian Haka menilai terciptanya situasi kondusif di pemilu 2024 ini bisa menjadi contoh untuk pemilu selanjutnya yang akan dilaksanakan pada November 2024 untuk pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Kalsel, yakni pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Telah terlaksana pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Alhamdulillah, wasyukurillah dalam keadaan
tentram, aman dan sejuk. Semua partai politik bisa berkolaborasi baik satu sama lain, itu tidak ada permusuhan. Harapan kami adalah ini suatu contoh, mudah-mudahan nanti di era yang akan datang ini dilanjutkan seperti yang kita laksanakan di tahun 2024 ini. Sebentar lagi kita mengadakan pesta demokrasi lagi, pemilihan pilkada serentak, baik bupati, wali kota maupun gubernur se-Indonesia. Harapan kami lanjutkan yang telah kita laksanakan pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Lebih jauh, Supian Haka menghimbau siapapun pemimpin yang terpilih nanti wajib mendukung karena hal itu merupakan pilihan rakyat. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, usai jeda berikut ini kami hadirkan Pemko Banjarmasin resmi launching Calendar of Event 2024. Informasi selengkapnya usai